Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi di Ngopi Kasrat, ngulik topik with Kasrat. Nah, adapun sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Putra Istiqamah selaku moderator pertama pada kegiatan ini, dan juga teman saya Saiful S selaku moderator kedua. Nah, baik teman-teman, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam kegiatan podcast kali ini yang dinakodai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Nah, di mana tema podcast kita hari ini sangatlah menarik sekaligus relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu kita mengusung tema Indonesia Sehat di era Presiden Prabowo. Apakah itu mimpi ataupun kenyataan? Nah, di mana tema ini kita pilih dikarenakan kesehatan bukan hanya persoalan rumah sakit ataupun dari tenaga kesehatan itu sendiri, akan tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas menuju masa Indonesia Emas 2045. Nah, di mana pemerintahan saat ini mengusung banyak sekali program kerja, baik itu secara luas maupun terkhusus, yaitu tentunya sekarang kita kenal sebagai program kerja prioritas, di mana mungkin salah satunya adalah MBG atau makan bergizi gratis. Nah, namun di sisi lain Indonesia masih sangat banyak sekali menghadapi tantangan besar, seperti contohnya tingginya angka penyakit yang tidak penyakit menular, dan juga banyak sekali ketimpangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Contohnya itu sendiri di daerah perbatasan, baik itu di wilayah-wilayah Papua bagian barat maupun di perbatasan di wilayah-wilayah Kalimantan. Nah, mungkin melalui podcast ini kita akan mencoba ya kita melihat bagaimana tanggapan-tanggapan yang akan dikeluarkan oleh narasumber tentang kesehatan yang ada di negara Republik Indonesia saat ini. Untuk itu, mari kita sambut pemateri kita untuk podcast kali ini. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, yaitu ada narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Dr. Eko Nugroho, Esket MADMKes, di mana beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Ya, baik, berhubung juga ini sangat berhubungan dengan judul kami untuk bidangnya Bapak, yang bagaimana itu di era Prabowo ini banyak sekali program kerja untuk kesejahteraan atau kesehatan masyarakat. Nah, di sini kan Bapak menganut untuk bidang itu atau sebagai kepala bidang, mungkin sangat relevan untuk kita bahas ini. Baik. Ya, mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama pada dokter, karena juga materi ini ataupun tema yang kita bawakan yaitu bagaimana perkembangan kesehatan di era Presiden Prabowo itu, Pak. Apakah memang itu sebuah mimpi ataupun kenyataan yang terjadi, yang kita lihat sekarang, di mana masyarakat itu banyak sekali ya pandangan-pandangan terkait pro kontra, baik itu program-program yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri. Salah satu contohnya mungkin yaitu MBG ataupun Koperasi Merah Putih, seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan pertama saya itu terkait dari tema, dimana sebelum kita berbicara tentang mungkin mengenai berbagai program pemerintah, mungkin masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya, Pak, tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia Sehat itu. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi pertama-tama tentu saya mengucapkan apresiasi, terima kasih atas
kegiatan yang baik ini, ya, podcast yang diadakan oleh mahasiswa dari BEM, ya, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Tentu ini salah satu bentuk edukasi dan pendekatan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saya rasa kerjasama dengan Dinas Pendidikan, karena kita berada di area podcast Dinas Pendidikan, dengan mengundang kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, ini sudah seperti sesuatu yang perlu untuk kita teruskan, ya, secara berkesinambungan, karena ini bagian dari upaya bersama kita untuk memberikan informasi-informasi yang memang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat kita di Sulsel. Ya, izin sebenarnya yang diundang ini Ibu Kepala Dinas, ya. Ya, cuma karena beliau ada kegiatan dan bersamaan juga sama pentingnya, maka malam tadi disampaikan oleh beliau bahwa untuk bisa membersamai acara podcast mahasiswa, ya. Dan saya tentu sangat senang atas kegiatan ini, karena ini bagian dari kesempatan kami juga dari Dinkes Provinsi Sulsel untuk bisa menyampaikan berbagai hal yang mungkin bisa menjadi informasi buat semuanya. Nah, terkait dengan pertanyaan siapa namanya? Putra, ya. Bagaimana sih konsep Indonesia Sehat itu di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran sekarang ini, ya. Nah, saya rasa istilah ini sudah sering kita dengarkan sebenarnya, karena aspek pembangunan kesehatan itu kan aspek yang sangat penting, ya. Bahkan salah satu hak dasar, ya, hak asasi manusia, salah satunya adalah mendapatkan kesehatan, ya, mendapatkan hak hidup dan sehat. Nah, memang dalam berbagai macam masa pemerintahan itu ada poin-poin pentingnya, poin-poin penekanannya, di mana lagi Indonesia Sehat itu dikontekskan. Nah, untuk pemerintahan Prabowo sendiri ada 3 sebenarnya poin yang paling di stressing oleh beliau, yaitu yang pertama terkait dengan program cek kesehatan gratis. Nah, ini kan istilah atau singkatan CKG gitu, ya, yang sudah mungkin pernah adik-adik mahasiswa ini sudah dengarkan. Cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis itu sebenarnya upaya pemerintah kita untuk mengubah pola atau paradigma kesehatan yang dulunya itu berorientasi sama pengobatan saja. Jadi dulu kan itu masyarakat kita kalau sakit baru datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya, atau ke sarana-sarana pengobatan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, oleh pemerintahan sekarang itu mulai digeser paradigmanya. Tidak lagi orang sakit itu nanti sakit baru dia mendapat layanan, tapi sebelum dia sakit ada usaha pencegahannya, bagaimana agar orang itu mengetahui kondisinya, kemudian ada faktor risiko yang diketahui dari hasil cek kesehatan gratis itu. Nah, itulah yang diintervensi, itulah yang lakukan penanganan supaya tidak jatuh dalam keadaan yang lebih parah begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan cek kesehatan gratis. Nah, itu poin pertama dalam konsep Indonesia Sehat Bapak Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, nah ada lagi ini isu yang sudah lama juga sih, gizi buruk dengan stunting. Tahu kan apa itu stuntingnya, tahu, ya? Nah, jadi kekurangan gizi secara kronis bagi anak-anak balita yang dimulai dari kondisi ibu hamil. Nah, di Indonesia angka status gizi, gizi kurang dan stunting itu cukup tinggi, termasuk di Sulsel tinggi juga. Nah, tetapi beberapa upaya program pemerintah daerah Provinsi Sulsel sudah bisa menurunkan setidaknya beberapa digit, ya, dari 30% menjadi 23% saat ini, lumayan. Dan kita mudah-mudahan bisa melanjutkan program-program pemerintah Provinsi Sulsel yang signifikan bisa menurunkan stunting. Kita bersyukur itu. Jadi yang kedua adalah penekanan pada upaya penurunan
prevalensi gizi buruk pada balita atau disebut istilah dengan stunting. Nah, itu dengan cara pemberian yaitu program makan bergizi gratis MBG ya, walaupun di tengah-tengah ya yang sekarang kita lihat ya banyak isu maupun fakta yang terjadi, tetapi konsepnya mulia sih sebenarnya, yaitu bagaimana menyiapkan intervensi pemberian makanan ya bagi sasaran. Nah, sasaran itu tidak hanya anak sekolah, ibu hamil juga, kemudian ibu bayi dan seterusnya. Nah, itu yang disasar oleh program ini. Dan yang ketiga, peningkatan infrastruktur, termasuk infrastruktur kesehatan ya. Jadi beberapa kita lihat rumah sakit ya, baik pemerintah pusat dengan biaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi Sulsel melakukan upaya-upaya pembangunan infrastruktur rumah sakit. Itu tiga itu mungkin secara singkat poin yang diminta. Indonesia Sehat menurut Prabowo itu bagaimana Bapak Presiden Prabowo? Ternyata itu jadi cek kesehatan gratisnya, terus MBG-nya untuk mengurangi stunting, dan yang ketiga peningkatan infrastruktur ya, pembangunan rumah sakit. Satu lagi mungkin saya hampir lupa, satu lagi prioritasnya menekan kejadian penyakit TBC. Tahu TBC apa? Tuberkulosis. Ya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bisa menular ke orang dan masyarakat, kemudian bisa menyebabkan kematian. Dan itu penyakit menular yang paling tinggi juga di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Mungkin itu ya. Baik Dok, mungkin kalau boleh saya sedikit bertanya Dok, terkait banyaknya masyarakat ini mengatakan bahwa pemerintah seringkali lebih fokus membangun rumah sakit atau dibanding membangun masyarakat agar dia tidak sakit. Kira-kira Dok, apakah pendapat seperti ini ada benarnya atau seperti apa? Mungkin. Iya. Iya, langsung saya jawab ya. Iya. Atau mau dirampel dulu pertanyaannya? Langsung saja Iya, supaya tidak lupa. Iya. Ya, saya rasa semua orang bisa mengeluarkan statement atau pernyataan ya. Saya rasa itu sesuatu yang manusiawi begitu ya, bahwa kemudian ada pernyataan bahwa pemerintah mungkin lebih cenderung untuk meningkatkan infrastrukturnya, membangun rumah sakit dibanding dengan upaya-upaya lainnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu tantangan masalah kesehatan yang ada di Provinsi Sulsel itu, kita ini tidak tinggalnya di tempat yang sama, jadi berbeda-beda ini. Kalau kita di Makassar begini aksesnya mudah ya, ke puskesmasnya mungkin lancar walaupun macet gitu ya. Tapi kalau di daerah teman-teman di kepulauan, ingat kita ada Selayar, ada Pangkep ya, bahkan ada daerah Pangkep itu namanya Pulau Sailus. Puskesmas daerah situ ya, itu lebih dekat ke Lombok dibanding ke Makassar atau ke Pangkep sendiri berobatnya. Jadi ada juga daerah pegunungan di daerah Seko di Luwu Utara ya, itu juga perlu perlu pendekatan akses. Nah, jadi pembangunan infrastruktur baik rumah sakit maupun jalan ya, bukan hanya rumah sakit saja sebenarnya. Jadi infrastruktur itu termasuk jalan. Bagaimana orang bisa mendatangi Fasienkes kalau jalannya rusak? Ya, kalau di Makassar mungkin macetnya membuat lama, tapi kalau di sana bukan macetnya, tapi geografinya ya, karena lautnya atau karena dinamakannya. Satu sisi pemerintah juga memikirkan bagaimana menyiapkan sejumlah Fasienkes yang bisa mudah dijangkau oleh masyarakat. Makanya perlu juga ada hadir program pembangunan rumah sakit, pembangunan atau perbaikan jalan dan seterusnya. Tapi di sisi lain pemerintah tidak boleh lupa bahwa untuk apa ada rumah sakit, ada jalan bagus kalau misalnya tenaga kesehatannya tidak ada misalnya, atau masyarakatnya tidak peduli mau berobat. Nah, ini didorong juga namanya kegiatan promosi preventif. Nah, yang tadi itu sebenarnya kenapa sampai kemudian program cek kesehatan gratis itu digaungkan oleh pemerintah, karena itu masyarakat mau ditumbuhkan keinginan untuk dia periksakan dirinya. Nah, jadi kan nanti menjadi sinkron ya antara
akses yang dimudahkan karena membangun rumah sakit dan jalan yang memudahkan masyarakat mengakses. Yang kedua, masyarakat juga mau datang gitu. Jadi secara simultan ini didorong ya. Jadi menurut saya apa indikasinya bahwa hanya berkutat sama pembangunan infrastruktur, ya kita lihat juga program-program yang lain. Nah, misalnya ada banyak program yang kita sudah lakukan di Sulsel, katakanlah misalnya CKG itu. Alhamdulillah di Sulsel itu termasuk provinsi yang pelaksanaan CKG-nya diakui oleh Kementerian Kesehatan. Nah, bahkan Kabupaten Pangkep itu mendapat pelaksana CKG terbaik di Indonesia Timur. Nah, itu kita patut berbangga. Artinya indikatornya seberapa banyak orang yang mau cek kesehatan gratis. Ternyata di Indonesia Timur Sulsel yang banyak gitu, antusias gitu ya. Nah, jadi menurut saya simultan harus bersamaan memang. Satu sisi akses harus diperbaiki dengan membangun rumah sakit, dengan membangun jalanan yang lebih bagus, ya memperbaiki jalanan yang rusak begitu ya. Yang kedua memang kebutuhan masyarakat untuk datang ke sini juga harus dibangun. Nah, jadi kan ada keseimbangan. Jadi masyarakat juga harus melihat bagaimana upaya pemerintah di sisi yang lain, bahwa ada juga usaha untuk menyadarkan masyarakat mau datang berobat di di sarana. Nah, itu. Baik. Saiful ya tadi ya. Baik, itu juga tadi yang sudah disampaikan sama Bapak untuk program kerja pemerintah itu cek kesehatan gratis. Itu memang berdampak. Sekarang kemarin juga kami ini mahasiswa sering mengadakan bakti sosial. Di mana saja? Soalnya ini dekat-dekat ini kami mau mengadakan Kabupaten? di kabupaten di Bogor. Kemarin sempat jauh. Kemarin kami sempat adakan di Pangkep ya. Di Maros ya. Bulukumba juga. Di situ kami adakan dan banyak ya. Nah, terus yang kembali lagi dari pertanyaannya Pak, bagaimana ini organisasi profesi seperti PDGI atau organisasi profesi kedokteran atau organisasi yang profesi kesehatan membantu untuk menyukseskan program kesehatan contohnya Indonesia Sehat ini? Apakah ada keterlibatan yang signifikan atau bagaimana? Ya, terima kasih ya. Apa? Highland ya, saya kira Dilan. Jadi ya tentu begini ya, permasalahan kesehatan itu dimanapun dia berada itu tidak akan selesai oleh tenaga kesehatan ya, tetapi juga harus mendapat bantuan dari seluruh stakeholder namanya ya, atau pihak-pihak yang memang bisa membantu mempercepat tercapainya derajat kesehatan masyarakat lebih lagi. Ya bisa karena kewenangannya dari mana kan, dari profesinya ya, seorang dokter dengan keahlian sebagai dokternya, baik dokter gigi ya, dia harus mencurahkan kemampuan yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, seprofesional mungkin untuk melayani masyarakat kita kan begitu ya. Nah, kalau dia seorang apoteker, ya dia harus memberikan kewenangan, keterampilan, kompetensinya terbaik sebaik mungkin untuk seluruh masyarakat di tempat dia bekerja, ya. Kalau dia seorang analis laboran gitu ya, ya dia harus melakukan pemeriksaan laboratorium yang bagus, yang akurat, valid untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Saya rasa semua di dunia ini tidak ada kemudian program yang berhasil kalau hanya menunggu dari keaktifan satu pihak. Jadi harus dibantu oleh pihak lain. Nah, pihak lain itu siapa dalam konteks kesehatan? Yang pertama itu sebenarnya adalah profesi-profesi, organisasi profesi yang akan dilahirkan oleh institusi pendidikan. Karena inilah nanti yang menjadi bahan bakarnya. Anda semua lainnya akan menjadi bahan baku ya. Besok-besok ya kami ini kan sudah selesai gitu ya. Ya paling lama mengabdi kalau ASN itu kan 58. Kalau sekarang umur 50 kan sisa 8 tahun gitu ya. Kalau saya masih 17 tahun, masih lama. Ya. Jadi
Tapi setelah itu siapa? Nah, itulah orang-orang yang memang berkecimpung di organisasi kesehatan. Nah, dia berada di situ di profesi, dia berada di organisasi kesehatan karena dia orang-orang yang akan menjadi profesi kesehatan nantinya, seperti Anda nanti dokter gigi, dokter umum, ya, apoteker, bidan, perawat, ya, ahli atom, ya, ahli tenaga elektronik medik, TLM atau laboran, ya, dan nutrisionis, sanitarian, wah itu banyak. Jadi kalau dalam hitungan-hitungan kita itu ada sekitar 30-an mungkin tenaga-tenaga profesi kesehatan yang harus berkolaborasi dengan pemerintah termasuk kami. Makanya ya kami sangat senang ya kegiatan ini bisa menghadirkan kita untuk bisa duduk bersama di sini. Mungkin suatu saat tidak duduk di sini lagi, tapi duduk langsung di tengah-tengah masyarakat bersama mereka, mendengarkan apa permasalahan dan kemudian melakukan intervensi solusi apa yang bisa kita berikan demi Sulawesi Selatan yang sehat. Masih banyak masalah kita di Sulsel dan memang butuh itu tadi apa perannya. Nah, kalau peran profesi kedokteran gigi apa? Mahasiswa kedokteran gigi apa ya tadi? Misalnya dalam kegiatan CKG, ya CKG itu kan termasuk dalam screening kesehatan gigi. Dan siapa yang punya kompeten untuk itu ya, yang punya kewenangan dan ilmu untuk melakukan screening gigi, mulut, itu ya itu teman-teman dari profesi kedokteran gigi dan turunannya ya, ada perawat gigi juga mungkin ya dan seterusnya. Jadi hasilnya nanti kelihatan ya. Jadi kalau misalnya sudah terkumpul nanti data-data screening, maka kelihatan nanti berapa persen permasalahan gigi di Sulsel, kan begitu ya? Ya, tidak mungkin ada data misalnya katakanlah dari 100 anak yang di screening, anak sekolah, ada 50 yang karies misalnya. Kan tidak mungkin itu lahir dari apoteker. Dia harus lahir dari orang yang kompeten ya, jadi dokter gigi atau dari perawat gigi. Ya, itu berarti itulah kontribusinya. Kontribusi pertamanya profesi kesehatan itu menemukan masalahnya. Nah, itu yang paling penting dalam bekerja. Karena kalau masalah tidak ditemukan, kita bingung itu mau bikin apa. Kalau ada masalah, nah berarti sudah lumayan satu tahapan kita dapat. Dari itu harus orang yang sudah punya kualifikasi yang kompeten ya. Nah, itu saya rasa itu. Belum lagi nanti berapa banyak juga datang ke Dinkes Provinsi, apalagi di bidang saya itu kan ada penyediaan obat ya. Kadang-kala ada paksos ya. Nah, biasa permintaan obatnya kita layani jika sepanjang obat yang diminta kebetulan itu ada di kami, kita berikan untuk melakukan baksosnya melalui obat-obat yang bisa kita salurkan. Baik, mungkin sedikit lagi Pak. Ini kan Banyak juga nggak apa-apa. sedikit lagi dari saya Pak. Kan ini salah satu juga menunjang untuk Indonesia sehat. Indonesia sehat itu literasi dari masyarakat sendiri. Kan tingkat kepahaman kepada kesehatan itu menunjang sekali untuk bagaimana Indonesia sehat ini bisa terwujud. Jadi bagaimana upaya pemerintah biar bisa ini literasi masyarakat tentang kesehatan itu aware. Karena kita lihat sendiri contohnya di kesehatan gigi tidak pernah menjadi masalah yang besar bahwa kalau kita sakit gigi itu bisa menghambat semua, dari penyakit sistemik juga bisa menghambat karena kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, ini yang bisa menjadi kayak cuma sakit gigi doang, mungkin kumur menggunakan garam atau kecap bisa hilang. Nah, ini Kecap yang, dan madu salah ya. ini yang bisa yang sering terjadi di masyarakat, literasi kepahaman. Ya, saya setuju ya, kita setuju ya bahwa literasi itu penting. Literasi itu kan sesuatu yang kita bisa nanti dari suatu informasi kita bisa kemudian ketahui. Setelah kita tahu itu kita baru mau, setelah mau baru kita mampu apa merubah perilaku. Jadi literasi itu kan sebenarnya informasi itu penting, tapi informasi ini bukan datang saja, tetapi bagaimana informasi ini menjadi sesuatu yang bisa diputuskan oleh seseorang untuk melakukan tindakan atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi saya setuju bahwa literasi kesehatan itu penting. Contoh,
Kalau ada orang sakit gigi, ya mungkin dia datang karena sakitnya saja, begitu ya, ke puskesmas untuk berobat, kemudian selesai sakitnya, bekanya sudah selesai, dikasih antibiotik, anti inflamasi, anti peradangan, sudah selesai. Karena tidak mengganggu lagi estetiknya gitu ya, tidak mengganggu lagi tampilannya. Padahal bukan seperti itu. Literasi ini juga penting dukungan dari profesi-profesi terkait, seperti dokter gigi misalnya, sampaikan bahwa sebenarnya sakit gigi itu kalau dia misalnya katakanlah karies atau penyakit-penyakit yang lebih parah dari itu bisa menyebabkan entry point ya istilahnya ya, port the entry ya istilahnya. Jadi tempat masuknya penyakit-penyakit yang lebih parah. Iya, contohnya jantung rematik gitu ya. Nah, jadi penyakit-penyakit yang skalanya lebih wah ternyata asalnya bisa dari mulut. Nah, mungkin ini yang perlu kita memang tingkatkan ke masyarakat lain, bahwa jangan pandang enteng ini infeksi gigi. Ya, kalau infeksi di daerah mulut pada ibu hamil bisa menyebabkan terjadinya infeksi janin misalnya, atau sepsis ya, terjadi septisemia, kemudian bisa meninggal seseorang itu hanya gara-gara sakit gigi gitu ya. Jadi saya rasa literasi ini yang perlu ya. Jadi bukan hanya karena bau mulut misalnya, atau karena ada sariawan ya, atau karena bengkak mengganggu estetik, tapi lebih jauh dari itu. Penyakit ini kalau deteksi cepat bisa menghindari terjadinya penyakit-penyakit kronis yang lain yang lebih parah nantinya. Nah, kalau sudah parah ya tentu membutuhkan perawatan, pengobatan yang lebih mahal lagi, dan kemudian kita kondisi tahu sekarang bagaimana kondisi ekonomi kita kan. Bayangkan kalau kita sudah sakit ya, tidak ada pekerjaan ya, tidak produktif gimana. Jadi banyak. Tapi kalau kita sehat, dimulai dari screening gigi, berarti kita bisa menjaga kesehatan dan bisa lebih produktif. Jadi saya rasa kita sepakat literasi itu penting. Pertanyaannya, siapa yang mau membangun literasi masyarakat? Ya kita juga. Nah, dengan cara memperbanyak podcast, mungkin setelah ini ada lagi podcast tentang pentingnya memeriksakan gigi gitu ya, bagi masyarakat. Nah, nanti diundang dokter ahli gigi deh, yang spesialis yang menghubungkan antara kesederhanaan tampaknya oleh masyarakat, tapi ternyata banyak kasus-kasusnya dokter spesialis itu menyebabkan pasiennya misalnya begini begitu ya, lebih parah, komplikasinya. Nah, mungkin itu bisa menjadi bagian terkait literasi agar supaya masalah kesehatan ini tidak dianggap masalah sekunder, didorong menjadi masalah yang penting. Nah, nanti ada kesempatan teman-teman dokter gigi, mari kita lihat sama-sama hasil screeningnya di Sulsel. Nah, ini kan sementara ya, bisa saja nanti ada hasil screeningnya di Sulsel 24 kabupaten kota, direkap berapa sih masalah gigi di Sulsel. Masalah gigi apa saja yang paling banyak, karies kah, periodontitis atau apa semua ya, yang banyak itu. Kemudian di mana banyaknya, apakah di sekolah, di SD, SMP, SMA, begitu ya, atau ada di ibu hamil banyak. Nah, kalau masalah-masalah ini muncul dari screening, nanti bisa menjadi program kerja yang bisa diambil atau bisa diintervensi oleh mahasiswa untuk baksosnya. Misalnya, oh ternyata di mana itu Kabupaten Pinrang misalnya, ya karena selalu makan paleko gitu ya, bebek paleko ya, giginya banyak yang lubang-lubang misalnya kan. Berarti kita ke Pinrang saja ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah karies dentis di sana. Contoh ini ya, kamu orang apa? Orang Maros. Oh, mana? Orang Sudiang Makassar. Negara Sudiang. Mungkin saya juga sangat setuju ya tadi dengan pendapatnya dokter, bahwa literasi kesehatan itu memang sangat penting, karena banyak juga orang-orang yang mungkin dia tinggalnya di daerah-daerah perbatasan mungkin. Jadi mereka itu hanya menggunakan pemahaman-pemahaman yang dulu pernah ada. Makanya mereka tidak terlalu banyak ingin literasi, karena mereka percaya akan adanya pemahaman-pemahaman penyembuhan pada masa-masa yang dulu, Pak. Jadi mungkin juga saya juga terpantik tadi sedikit dok tentang pernyataan bahwasanya pemerintah itu juga menciptakan yang namanya program kerja makan bergizi gratis. Nah, yang saya ingin tanyakan dok itu
apakah program makan bergizi gratis ini mampu menjadi solusi jangka panjang, Dok, untuk menindaki atau terhadap stunting maupun perkembangan sumber daya manusia negara Indonesia itu, Dok. Karena kita kembali lagi melihat dari realita yang ada, bahwasanya ada beberapa SPPG itu, Dok, dia itu menyajikan makanan yang dianggaplah dia itu sudah tidak layak, Dok, seperti itu. Itu sempat saya pernah dapati kasusnya, dan memang pada saat itu siswa-siswa yang terdampak itu telah keracunan, Dok. Makanya saya ingin bertanya, apakah ini memang program makan bergizi gratis itu memang relevan, Dok? Karena secara kenyataannya sempat terjadi bahwasanya ada siswa-siswi yang didapati keracunan dari makan bergizi gratis tersebut, Dok. Mungkin saya ingin melihat pendapatnya, Dok. Baik, makasih ya. Jadi beberapa program-program prioritas pemerintah saat ini, termasuk salah satunya memang adalah MBG itu ya. Ya tentu sekali lagi bahwa program ini lahir karena adanya permasalahan. Jadi permasalahan itulah yang kemudian memunculkan program. Apa masalahnya? Ya Indonesia banyak kita balita kita prevalensi stuntingnya tinggi ya, artinya gizi buruk yang kronis lama. Artinya tidak tiba-tiba anak itu tinggi badannya itu pendek dari seusianya, tidak begitu saja, dia terjadi mulai dari ibunya dalam kandungan anak itu tidak tercukupi gizinya. Dalam kandungan kan 9 bulan ya, 9 bulan kali 30 hari berarti 270 hari kan. Nah kemudian setelah lahir sampai 2 tahun, karena masa emas itu kan karena diikatkan dengan SDM ya. SDM itu kan kita itu dibentuk, SDM kita ini Anda bisa begini sekarang karena waktu dulu dihamilkan dan setelah 2 tahun diberikan gizi yang cukup dengan ASI ya, maka inilah hasilnya begitu. Jadi kualitas SDM itu ditentukan oleh bagaimana periode kehidupan awal kita mulai dari janin sampai 2 tahun. Itu sudah dibuktikan oleh penelitian para ilmuwan bahwa pada masa itulah rangsangan-rangsangan makanan gizi yang cukup akan menyebabkan 20 tahun 30 tahun kemudian SDM itu bagus secara kognitif ya. Nah setelah lahir sampai umur 2 tahun ya, 2 tahun kan berarti 24 bulan ya, 24 kali 30 hari itu 720, berarti 220 tambah 270 berapa tadi itu, berarti sekitar 1000. Nah, ini yang disebut dengan program 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, inilah masalahnya ternyata di situ. Karena di Indonesia banyak masalah di 1000 hari pertama kehidupannya, maka kualitasnya itu diragukan nantinya. Nah, maka ini harus perlu dibenahi. Nah, sehingga konsep pemberian makanan bergizi itu diberikan untuk mengurangi terjadinya prevalensi balita stunting. Kenapa di SMA juga kan dia bukan stunting SMA itu, bukan balita SMA itu. Ya karena SMA ini kan dia nanti akan menjadi calon bapak, calon ibu, ya kan? Kalau dia diberikan makanan yang bagus bergizi, ya dia ibunya tidak anemis, ya tidak kekurangan darah. Jadi pada saat melahirkan tidak keguguran atau tidak perdarahan, atau bayinya meninggal dalam kandungan. Karena kalau anemi itu yang terjadi. Nah, itu yang dicegah semuanya. Jadi supaya ada perilaku masyarakat kita khususnya sasaran NGO itu untuk memperhatikan gizinya. Ya, karena memang belum dianggap mampu ya diberikanlah. Jadi secara konsepsi itu bagus sekali. Cuman ya pertanyaan kemudian bagaimana kenyataannya, ya kan satu konsepsi satu fakta. Iya. Betul? Nah, jadi konsepsi itu kan idealnya. Maunya seperti ini, masalahnya begini, ini intervensinya dibuktikan oleh penelitian di negara-negara lain juga begitu. Gitu. Tapi satu sisi pada saat pelaksanaannya, nah pelaksanaannya perlu juga ada istilahnya itu penekanan untuk betul-betul implementasinya bisa
bisa bagus sesuai dengan yang diharapkan. Satu misalnya perencanaannya, ya perencanaannya harus bagus. Ya perencananya itu maksudnya kalau untuk untuk sasaran ibu hamil bagaimana perencanaan makanannya, berapa kalorinya, ya. Kalau anak balita bagaimana, kan seperti itu ya. Jadi perencanaan untuk makan ini harusnya dengan ahli gizi, ya kan. Kemudian setelah itu pengelolaannya, bagaimana, bahan-bahannya bagaimana, didapatkan dari mana, apakah bahannya ini halal misalnya ya, apakah bahannya ini berkualitas baik, ya ini harus disiapkan. Kemudian pemantauannya, bagaimana selama memberikan makanan itu dari tempat produksinya ke sekolah, apakah aman aman pendistribusiannya, tidak ada hal-hal yang menyebabkan nanti mungkin bagus cara masaknya di SPPG-nya bagus ya, jadi sarana satuan pelayanan pemenuhan gizinya bagus. Tetapi ketika di jalan ini selama transport ke sekolahnya kita tidak tahu di sini bagaimana prosesnya, baik apa tidak. Nah ini harus terlalu sampai di sini juga aman dimakan oleh siswanya. Nah di antara perjalanan makanan ini ke sekolah bisa juga terjadi kontaminasi, nah, sehingga di sana. Ataukah waktu di sekolah dia bagaimana keamanan makanannya dijaga oleh pihak sekolah sampai diberikan ke siswanya, jangan sampai di situ ada ketidakbersihan lingkungan ya, dan segala macam. Jadi itulah maka dipastikan bahwa secara lingkungan juga ya, baik di tempat membuat makanannya, selama transportasinya, penyimpanan di sekolahnya sampai ke mulut siswanya, ya ini harus ada pemantauan. Nah, tentu tidak ada yang menginginkan kalau sudah diberikan makanan keracunan, kan tidak ada. Masa kita mau berharap begitu? MBG tidak ada yang seperti itu. Kita mau MBG itu bisa sesuai konsep awalnya, memberikan nutrisi gizi yang cukup. Yang pertama, yang kedua membiasakan, kan sebenarnya begitu. Jadi ini sebenarnya ada upaya untuk menyadarkan bahwa memenuhi kebutuhan gizi lewat makan itu penting. Gizi yang makanan yang bagaimana? Tidak yang mengenyangkan, tapi yang gizinya bagus, yang keamanan mutunya bagus, kemudian tidak menyebabkan keracunan, kan itu harapannya. Tapi kalau terjadi yang seperti itu berarti memang dalam pengolahannya perlu ada perbaikan ya, perlu ada evaluasi, harus diawasi, masih perlu seperti itu. Dan tidak ada satu di antara kita pun yang mau kejadian itu muncul ya, bahwa ada aspek keracunan. Saya rasa itu ya, ini menjadi kepentingan kita semua. Misalnya contoh di antara kita, mungkin di antara kita ada keluarganya yang menjadi pengurus SPPG, mana saya tahu kan. Jadi diberitahukan bahwa tolong nanti tempatnya harus lingkungannya hygiene ya, orang-orang yang menjamah, yang membuat makanannya harus sudah dilatih untuk bisa melindungi makanan dari faktor-faktor yang menyebabkan masuknya kontaminan ya di sana. Ya bagaimana transportasinya ke sekolah. Nah, di sekolah disimpan di mana, jangan sampai tempatnya disimpan di mana begitu ya, banyak hewan-hewan pengerat atau banyak ini ya, nah, sehingga kontaminasinya kepada siswa. Nah itu ya, mungkin dapat disimpulkan ya Dok, dari jawabannya tentunya sebenarnya MBG ini teman-teman itu sudah sesuai dengan konsep dan idealnya sebagaimana mestinya, itu sudah baik sekali. Akan tetapi dari praktisinya saja yang harus lebih ditekankan untuk diawasi bagaimana cara pembuatan dari bahan makanannya itu sendiri. Ya mungkin begitu ya Dok. Ya. Mungkin ini mungkin ada beberapa pertanyaan untuk kita Dok sebagai narasumber. Ya, apakah Indonesia sehat di era Prabowo ini lebih menjadi kenyataan atau hanya batas mimpi saja? Karena memang ini program Prabowo ini kan Indonesia Emas, pasti Indonesia 2045, pasti otomatis juga kita bukan juga dari kemajuan masyarakatnya, dari kesehatan masyarakatnya. Itu bagaimana kita sebagai narasumber untuk melihat ini program yang kedepannya gimana? Ya, jadi ya itulah, kita ini kan apa istilahnya ya, kita ini kan bernegara ya. Di dalam bernegara itu tentu ada tujuannya agar supaya siapapun yang pada saat diberikan amanah oleh
rakyat, ya oleh masyarakat kita untuk bisa mengayomi, karena fungsi pemerintahan kan sebenarnya itu bagaimana bisa mengurusi urusan masyarakat. Kalau tidak mau mengurusi urusan masyarakat, ya tidak ada itu pemerintah, ya. Kalau Anda jual beli aktivitasnya kan ya sistem ekonomi namanya. Kalau Anda dalam pengadilan, sistem hukum, ya toh. Kalau Anda belajar, ya sistem pendidikan. Nah, kalau orang mengurusi orang lain, apa namanya? Ya sistem pemerintahan. Makanya ada presidennya, ada menterinya, ya ada ininya, karena dia mengurusi orang begitu, mengurusi masyarakat. Nah, tetapi kan dibatasi waktu, ya. Pemerintahan itu kan dibatasi waktu gitu ya. Ya periode, misalnya Pak Prabowo ini kan 2025 sampai 2029, ya. Nah, nanti kemudian lanjut lagi. Kalau ditanyakan bagaimana, apakah ini mimpi atau kenyataan, ya. Sekarang kita tidak bisa mengatakan mimpi karena kita sudah melakukan. Kan kita sudah melakukan. Mimpi itu kan berarti belum dilakukan. Nah, kita sudah melakukan. Apa yang dilakukan? Kita sudah melakukan program CKG, kita sudah melakukan program MBG, kita sudah membangun rumah sakit, kita sudah melakukan penanganan program TBC. Kita sudah melakukan. Jadi bukan mimpi tapi agenda. Ya, agenda upaya kita sudah lakukan tahun ini sampai 5 tahun ke depan, ya, di masa Bapak Presiden Prabowo. Siapapun nanti pemimpinnya, ya, yang namanya sistem pemerintahan, ya siapapun presidennya dia harus memikirkan rakyatnya. Kalau dia tidak memikirkan rakyat, tidak layak dia jadi presiden begitu, ya. Iya, sehingga kalau kita katakan ini mimpi, enggak. Kita sudah on the track, kita jalan, tapi di dalam perjalanan itu kemudian tidak sesuai dengan konsep. Itulah yang perlu ada evaluasi, ada dipantau, ada yang mengingatkan, ya, bahwa kenapa seperti ini, perlu ada evaluasi mungkin. Nah, sampai sekarang kita lihat di media, ya, atau di informasi bahwa pelaksanaan MBG ini kan telah dievaluasi. Ya, beberapa tempat SPPG yang mungkin sudah diperiksa kurang layak ditutup kan, ya itu berarti sudah ada tindakan, ya, tindakan koreksi terhadap jalannya program ini. Yang jelas ini bukan mimpi, kita sudah dalam agendanya, kita sedang dalam jalannya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan gitu. Ya, artinya kalau mau hasilnya bagus, ya mari kita menghantar selama periode pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, mungkin apa yang kita bisa berikan, kontribusi apa. Nah, menurut saya ya, kontribusi podcast ini juga tidak kecil maknanya, karena bisa menyampaikan kepada halayak dan para audiens, ya, bahwa kita organisasi profesi, BEM dari Fakultas Kedokteran Gigi mau juga memikirkan program-program kesehatan yang kita kita manfaatkan media podcastnya di Distrik Sulsel dengan menghadirkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, ya, gitu. Ya, silakan. Baik, jadi mungkin tadi kesimpulannya, jadi program-program yang dihadirkan oleh pemerintah ini itulah menjadi wujud asli bagaimana upaya pemerintah bisa menciptakan yang namanya generasi-generasi selanjutnya, di mana sempat dikatakan juga oleh Bapak Presiden bahwasanya Indonesia Emas 2045 itu sebuah akhirnya nanti dari bagaimana diciptakannya program-program yang tadi dijelaskan mungkin. Ya. Ya. Jadi ya memang kita menuju Indonesia Emas 2045 ya. Nah, sekarang jadi sudah tinggal berapa tahun lagi itu? Lagi 20 tahun ya. 19-20 tahun ya, berarti ya itu yang diharapkan, bahwa di Indonesia 2045 itu menjadi Indonesia cemas. Nah, emas ya, bukan cemas ya. Kalau stuntingnya tidak turun, ya, TBC-nya tidak ditangani, kemudian banyak yang sakit gigi, nah berarti 2045 itu bukan Indonesia emas, Indonesia cemas, ya, kan bahaya ini ya. Makanya kita di sini mendiskusikan itu agar ya minimal lewat ini bisa meningkatkan literasi
audiens kita dimanapun ya, para pemirsa nanti ya di YouTube-nya, bahwa program pemerintah sudah ada, sedang dijalankan, yaitu cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini merubah pola pikir masyarakat yang dulunya mengobati, sekarang mencegah. Ya kan seperti itu. Kenapa? Karena kalau dicegah, maka banyak yang bisa diuntungkan. Apa itu contoh? Kalau orang datang di puskesmas, nanti setelah dia gagal ginjal, apa akibatnya? Kan dirujuk ke rumah sakit, cuci darah, habis uangnya untuk uangnya untuk membayar cuci darahnya. Tapi kalau dia datang, oh ini hipertensi, nah berobat saya teratur, tidak jadi gagal ginjal, nah gitu. Jadi yang diuntungkan tentu masyarakat agar tidak jatuh dalam keadaan sakit yang lebih parah, sehingga bisa dalam keadaan produktif. Nah, itu belum lagi yang program-program lain, MBG dan seterusnya. Kita diskusikan, konsepnya sudah bagus, sisa memang perlu ada pemantauan, evaluasi dalam pelaksanaannya. Tentu ada hal-hal yang masih perlu bersama-sama untuk diberikan masukan pemerintah ini agar memperbaikinya di hari-hari yang akan datang. Mungkin tadi Dok, kira-kira untuk langkah strategis apa yang perlu kita prioritaskan agar seluruh program kesehatan nasional ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, kira-kira seperti apa itu? Ya, jadi kalau langkah-langkah strategisnya, ya kalau kita ini kan di pemerintahan ya, nah, tentu ada yang namanya rencana, ya, ada namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, rencana ini diturunkan dari rencana pembangunan nasional. Nah, seterusnya rencana pembangunan daerah ini yang menjadi strategi kita untuk dilaksanakan selama periode pemerintahan yang ada saat ini. Nah, kalau di tingkat pusat ya periode pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, kalau di Provinsi Sulsel tentu periode pemerintahan Bapak Presiden Sulaiman, beserta Ibu Wakil Gubernur ya. Nah, makanya strategi ini kita sudah tuangkan sebenarnya di dalam RPJMD pemerintah daerah Provinsi Sulsel. Nah, termasuk di dalamnya kalau di bidang kesehatan ya, satu, kita sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, yaitu cek kesehatan gratis. Apa itu? Kita mendorong seluruh kabupaten kota, karena ada 24 kabupaten kota di Sulsel ya. Kita dorong semuanya dinas kesehatannya untuk bisa melaksanakan program CKG seoptimal mungkin. Dan alhamdulillah dibuktikan Kabupaten Pangkep itu menjadi salah satu kabupaten yang terbaik pelaksanaan CKG-nya di Indonesia Timur. Nah, itu sangat kita apresiasi. Tidak mungkin baik kalau pembinanya tidak memberikan support ya, dorongan-dorongan program yang baik pada mereka. Kemudian berikutnya Pemprov Sulsel juga memberikan atensi kepada program penanggulangan TBC. Nah, saat ini saya kasih informasi kepada masyarakat bahwa Kementerian Kesehatan telah memberikan bantuan kepada Pemprov Sulsel untuk meningkatkan cakupan penemuan pasien-pasien atau penderita TB ya, dan itu sementara sekarang digalakkan penemuan kasusnya melalui mobile X-ray yang diberikan bantuan itu dari Kementerian Kesehatan. Tapi alat yang diberikan dari Kementerian Kesehatan tidak mungkin bisa dimanfaatkan kalau kita tidak aktif melakukan programnya. Nah, itu kita dorong seluruh kabupaten kota untuk memanfaatkan itu. Kita memberikan fasilitasi pendampingan. Kemudian berikutnya, nah satu lagi yang penting, Pemprov itu alhamdulillah juga diapresiasi untuk upaya penurunan stuntingnya. Nah, jadi kita mendapatkan apresiasi dari pemerintahan pusat, pemerintahan Kemenkes RI, bahwa Sulsel salah satu provinsi yang berhasil menurunkan jumlah stuntingnya selama 3 tahun berturut-turut, bisa menurunkan prevalensi stunting. Dengan kegiatan apa? Dengan kegiatan pendampingan dari tenaga pendamping gizi desa. Jadi Pemprov itu merekrut beberapa tenaga-tenaga nutrisionis ya, yang fresh graduate itu, yang luaran-luaran dari fakultas gizi masyarakat, untuk kemudian direkrut, diberikan kepada kabupaten kota yang tinggi prevalensi stuntingnya, diberikan pendampingan selama
bulan sampai 1 tahun. Pokoknya desa itu di situ ditempatkan ahli gizi begitu. Bagaimana mengelola masalah stuntingnya di sana supaya masyarakatnya bisa berdaya untuk mengurangi stuntingnya, dan juga bantuan-bantuan lainnya seperti pengadaan multivitamin ya untuk balita-balita yang mengalami stunting di desa-desa. Nah, itu jadi bantuan-bantuan oleh pemerintah Provinsi Sulsel untuk 3 kegiatan ini sudah dirasakan masyarakat ya. Kita tinggal menjalankan dengan berkelanjutan supaya nanti bisa menjadi bukti ya bahwa kita memberikan layanan kesehatan pada seluruh masyarakat Provinsi Sulsel dengan baik. Baik, tadi sudah sangat panjang dijelaskan dan sudah sangat jelas bagaimana Indonesia ini mau menuju Indonesia sehat. Banyak program kerja yang dilakukan oleh pemerintah, entah itu dari menjaga kesehatan dan menjaga pola makan pun juga sampai dipikirkan oleh pemerintah kita untuk mencapai Indonesia emas nanti. Dan semoga upaya-upaya ini bisa menjadi langkah-langkah untuk menggapai cita-cita kita bersama. Baik, mungkin hanya itu dulu dok untuk di sini podcast kita, teman-teman sekalian. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kabid untuk kehadirannya, bisa hadir di podcast kali ini. Tentunya pengalaman-pengalaman yang banyak dan juga ilmu-ilmu telah diberikan dari beliau kepada baik kami selaku moderator maupun teman-teman sebagai penonton. Tentunya itu sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, mungkin itulah tadi serangkaian podcast yang kita telah dengarkan secara bersama. Dan perlu diketahui ini adalah podcast terakhir di Kabinet Ananta Anardaya. Tentunya ini menjadi perpisahan kita pada media kasrat di periode Kabinet Ananta Anardaya. Jadi untuk para penonton yang telah setia terus mendengarkan dan juga melihat bagaimana proses-proses daripada media kasrat ini berjalan, tentunya kalian juga akan dapati kedepannya pada periode-periode selanjutnya. Maka dari itu kami Satu kata dulu. Baik, satu kata dari kami, hidup mahasiswa.